Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Azwar lain di sini, sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mendatangi salah satu lokasi bersejarah yang ada di kota Jeddah. Sebuah lokasi yang mana telah diakui dunia menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO. Tempat seperti apakah itu? Simak terus videonya sampai selesai. Sahabat sekalian, sebelum saya menuju lokasi yang tadi saya sebutkan, di tengah-tengah bundaran yang ada di kota Jeddah ini ternyata ada sebuah danau. Bisa dilihat danaunya seperti ini. Mungkin ini pun danau buatan, tapi cukup indah dan terlihat sejuk, dihiasi dengan pohon-pohon di pinggirnya yang berwarna hijau. Para sahabat sekalian, saya sudah berada di depan lokasi yang saya kunjungi, di mana ini adalah Historic of Jeddah. Di belakang saya ini adalah yang biasa disebut dengan Kota Tua Jeddah, di mana di lokasi ini banyak sekali peninggalan-peninggalan bangunan-bangunan tua yang dipertahankan keorisinilannya, keasliannya, supaya masih orisinil seperti biasanya. Dan di belakang saya ini, lokasi ini sudah diakui oleh dunia, sudah diakui oleh PBB UNESCO bahwa ini adalah salah satu situs warisan UNESCO, di mana ini berlaku dari tahun 2014. Seperti apa saja bangunan yang ada di belakang, simak terus videonya sampai selesai. Sahabat sekalian, seperti situs-situs tua di tempat-tempat yang lain, maka di tempat ini pun dihiasi dengan bangunan-bangunan tua. Kalau misalkan di Jakarta ada Kota Tua, di Semarang ada lain lagi, Lawang Sewu, maka di kota Jeddah ini pun seperti ini. Dan ini yang pertama, di depan ini ada gerbang yang menyerupai sebuah benteng. Sejarah lokasi ini tak lepas dari sejarah kota Jeddah itu sendiri, di mana kota Jeddah ini merupakan salah satu kota yang sangat tua. Awalnya dulu kota ini adalah persinggahan bagi orang-orang yang mencari ikan, sebab kota Jeddah ini berada di pinggir Laut Merah. Namun lama-kelamaan maka kota ini semakin bertambah padat, semakin bertambah penduduknya, maka akhirnya semakin ramai. Maka pemukiman pertama mereka zaman dulu itu adalah di tempat ini. Semakin ini semakin ramai sampai akhirnya ketika abad ke-7, sekitar tahun 674, ketika itu masa Islam dipimpin oleh Khalifah nomor 3, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, maka beliau menetapkan tempat ini sebagai kota pelabuhan Islam yang pertama. Berkaitan erat dengan lokasi yang sangat strategis. Kota Jeddah ini berada di pinggir Laut Merah, di mana pada waktu itu kota ini merupakan tempat lalu lintas perdagangan dari benua Eropa menuju ke Yaman. Jadi dari mulai saat itu, tahun 674 Masehi itu bertepatan dengan tahun 26 Hijriah. Berarti kira-kira 16 tahun sepeninggal baginda Rasul, maka kota Jeddah ini ditetapkan oleh Sayyidina Utsman menjadi kota pelabuhan Islam yang pertama. Kepemimpinan Islam silih berganti, kerajaan, kekhalifahan silih berganti, sampai akhirnya ketika kekhalifahan Islam itu dipimpin oleh Turki Utsmani, maka kota Jeddah pun berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Dan ketika di abad ke-15, kurang lebih tepatnya tahun 1516, itu ketika banyak sekali bangsa-bangsa barat menjajah, maka kota Jeddah pun tak luput dari penjajahan. Itu adalah Portugis yang merongrong ingin menguasai kota Jeddah. Maka akhirnya kekhalifahan Turki Utsmani pada waktu itu membangun benteng pertahanan di kota Jeddah. Jadi kota Jeddah ini dikelilingi di benteng dan hanya dibuka 6 pintu saja. Ada banyak 6 pintu, dan yang sampai saat ini masih ada itu adalah pintu Bab Mekah. Dan ya, bangunan di belakang saya ini mirip-mirip seperti miniatur lah benteng yang dulu pernah dibangun oleh kekhalifahan Turki Utsmani di sini untuk mempertahankan kota Jeddah
dari rongrongan bangsa Portugis pada waktu itu. Kita lihat ke dalam, ada apa saja, bangunannya seperti apa saja. Sahabat sekalian, bisa dilihat bangunan-bangunan ini adalah bangunan yang sudah berumur ratusan tahun, bahkan sudah ada yang retak. Dan ini sengaja dibiarkan seperti ini ya, sebagai warisan arsitektur dari Jeddah yang lama. Bagian di depan sana ada yang direnovasi, sebagian lagi ini dibiarkan. Dan ciri khas dari bangunan-bangunan Jeddah yang lama itu ada seperti di depan ini, ada jendela, tapi jendelanya ada balkonnya. Dan ini dalam bahasa Arab itu disebut rawasin. Jadi jendela ini terbuat dari kayu coklat, ada yang diukir-ukir, dan ini namanya rawasin. Ini bukan hanya untuk mempercantik bangunan, tapi fungsinya untuk menyerap angin sehingga bisa berhembus ke dalam ruangan, sehingga ruangan itu menjadi sejuk, tidak panas. Selanjutnya balkon ini pun untuk mengeluarkan kotoran-kotoran udara yang sudah ada di dalam, sehingga balkonnya, jendelanya luas, sehingga anginnya pun bisa sirkulasinya lebih bagus. Nah, itu di depan pun sama, bangunan-bangunannya sudah tua. Meskipun ini sudah dijadikan situs warisan dunia oleh UNESCO, tapi sebagian warga masih ada yang berdomisili di sini. Nah, ini salah satu bangunan tua yang bersejarah, Jeddah Academy of Fine Arts. Jadi mungkin ini salah satu tempat berkreasi untuk para seniman yang ada di Jeddah ini. Bangunannya sudah tua. Ini pun ada peninggalan seperti ini. Kalau di Indonesia itu delman atau sado. Para sahabat sekalian, saya pun ternyata ada rumah yang terbuka. Ini mungkin bisa dimasuki. Kita coba lihat. Ini adalah rumah Muhammad Soleh bin Ali bin Abdullah bin Hasan. Kita coba masuk ke dalamnya seperti apa. Ini di dalamnya seperti ini. Banyak sekali. Nah, ini Syekh Muhammad Soleh bin Ali bin Abdullah. Ini ada pula peninggalan-peninggalannya berupa senjata. Dan ini eksteriornya seperti ini, bisa dilihat masih asli. Sebagian dari bangunan-bangunan ini sudah ada yang rubuh atau mungkin juga dirobohkan. Tuh yang atas sudah terlihat rubuh. Bagi para pengunjung ke lokasi ini disediakan, ini ada al-balad souvenir. Di dalamnya ada banyak sekali barang-barang sebagai oleh-oleh dari kota Jeddah. Sahabat sekalian, ternyata semakin sore ini semakin ya lumayan ada pengunjung meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Di lokasi ini setiap tahun itu biasa diadakan festival kebudayaan yang biasa dilaksanakan di bulan Juni atau bulan Juli.
Setiap tahunnya di sini diadakan ada pameran makanan khasnya, dipamerkan pula bangunan-bangunannya dan yang lain sebagainya. Jika para sahabat datang ke kota Jeddah, maka sempatkanlah untuk mampir ke tempat ini. Di sini pun disediakan alat transportasi seperti ini. Ini saya tanya tadi, untuk harganya per 2 orang itu 100 real katanya. Lokasinya ini ada di distrik Al-Balad. Kalau para sahabat sekalian pernah melaksanakan haji ataupun umroh, pernah mengunjungi yang namanya pusat perbelanjaan Kornes, ataupun pernah mengunjungi Masjid Qissos, maka dari Masjid Qissos itu hanya tinggal menyeberang jalan saja. Ada jalan bundaran itu, nah itu di pinggir jalan sudah terlihat lokasi ini. Yang di tandanya di depan itu ada bentengnya seperti itu. Nah ini sudah terlihat di pinggir jalan. Ini bundarannya. Nah ini di seberang sana itu adalah Masjid Qissos. Nah di seberangnya sana, di belakangnya lagi adalah Kornes Al-Balad, pusat perbelanjaan. Sekian dulu video saya untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya.